Di tengah hujan deras yang mengguyur pemakaman di pinggiran Jakarta, seluruh keluarga berkumpul di sekitar liang lahat yang baru digali. Mereka menunggu peti mati nenek yang dicintai, seorang wanita tua yang telah menjadi pilar keluarga selama bertahun-tahun. Tapi ketika peti itu dibuka untuk upacara terakhir, tidak ada tubuh di dalamnya, hanya sebuah surat yang tergulung rapi, yang membuat semua orang terpaku dalam kebingungan dan kemarahan. Aulia, cucu perempuan yang tidak hadir, menjadi pusat tuduhan. Dia pasti yang melakukannya, teriak Paman Aulia, suaranya bergema di antara payung-payung hitam. Keluarga tahu Aulia adalah Jiang berbeda, seorang lesbian yang telah mereka tolak bertahun-tahun. Tapi surat itu, ditulis dengan tulisan tangan nenek, mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam. Aulia adalah cucu kesayanganku, dan aku memilih membantunya melarikan diri dari kalian semua. Hujan semakin deras, seolah langit ikut menangis atas rahasia yang terbongkar. Flashback dimulai dari sini, kembali ke 6 bulan sebelumnya. Aulia, seorang wanita berusia 25 tahun dengan rambut panjang hitam dan mata yang selalu penuh keraguan, tinggal di rumah keluarga besar di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Sebagai anak bungsu dari ayah yang konservatif dan ibu yang taat beragama, Aulia tumbuh dalam lingkungan di mana tradisi dan norma masyarakat Islam mendominasi segalanya. Ayahnya, Pak Hadi, adalah seorang pengusaha kain batik yang sukses, selalu menekankan pentingnya pernikahan dan keluarga normal. Kamu harus menikah dengan pria baik, Aulia. Itu tugasmu sebagai anak perempuan, katanya seringkali, sambil mengatur pertemuan dengan calon suami dari keluarga teman bisnisnya. Tapi Aulia merasa berbeda sejak remaja. Dia tidak tertarik pada pria, hatinya selalu berdegup lebih kencang saat melihat wanita-wanita kuat di sekitarnya. Dia menyembunyikannya dalam-dalam, takut akan penolakan. Hingga suatu hari, di sebuah kai kecil di Blok M, dia bertemu Sari, seorang desainer grafis berusia 28 tahun dengan rambut pendek dan senyum yang penuh percaya diri. Sari, berasal dari keluarga liberal di Bandung, terbuka tentang orientasinya. Aku tidak peduli apa kata orang, Aulia. Hidup ini milik kita, katanya saat mereka pertama kali berbincang. Percakapan itu seperti hembusan angin segar bagi Aulia, yang selama ini merasa tercekik oleh ekspektasi keluarga. Hubungan mereka berkembang secara diam-diam, pertemuan di kai-kai tersembunyi, pesan teks yang dihapus segera setelah dibaca, dan panggilan telepon larut malam. Aulia merasakan kebahagiaan yang belum pernah dia alami, tapi juga ketakutan yang mendalam. Bagaimana jika keluarga tahu, gumamnya pada Sari suatu malam, saat mereka duduk di taman kecil dekat rumah Aulia. Sari memegang tangannya erat. Kita akan hadapi bersama. Tapi kamu harus jujur pada dirimu sendiri dulu. Kata-kata itu membuat Aulia bergumul dengan konflik batin, apakah dia siap mengorbankan keluarganya demi cinta ini. Sementara itu, nenek Aulia, Ibu Siti, yang tinggal di rumah yang sama, mulai curiga. Wanita tua berusia 75 tahun itu, dengan kerudung putih dan mata yang bijak, selalu menjadi tempat curhat Aulia sejak kecil. Suatu hari, saat Aulia pulang larut, Ibu Siti memanggilnya ke kamar. Ada apa denganmu, nak? Kamu tampak bahagia tapi juga gelisah. Aulia ragu, tapi akhirnya menceritakan semuanya. Air mata mengalir di pipi keduanya. Nenek tidak mengerti sepenuhnya, tapi nenek tahu kamu menderita. Jangan biarkan orang lain menentukan hidupmu, kata Ibu Siti, memeluk cucunya. Itu adalah momen pertama Aulia merasa diterima. Tapi tekanan dari keluarga semakin kuat. Ayah Aulia mengatur pertemuan dengan seorang pemuda bernama Rial, anak dari mitra bisnisnya. Ini kesempatan bagus, Aulia. Jangan sia-siakan, desaknya. Aulia pergi ke pertemuan itu dengan hati berat, tapi di sana, dia hanya bisa memikirkan Sari.
Malam itu, dia menolak Rial secara halus, yang membuat ayahnya marah besar. "Kamu ini kenapa? Apa ada yang salah denganmu?" bentak Pak Hadi di meja makan keluarga. Ibu Aulia, Bulina, hanya diam, tapi matanya penuh kekhawatiran. Saudara-saudaranya mulai bergunjing di belakang. Aulia aneh akhir-akhir ini. Mungkin dia depresi. Aulia merasa terpojok. Dia bertemu Sari lagi, dan kali ini, Sari mengusulkan sesuatu yang radikal. "Mari kita tinggal bersama di Bandung. Aku punya apartemen kecil di sana. Kita bisa mulai hidup baru." Ide itu menggoda, tapi Aulia tahu konsekuensinya. Meninggalkan keluarga berarti memutus ikatan darah, mungkin selamanya. Malam itu, dia bergumul sendirian di kamar, mempertimbangkan pilihan moralnya. Apakah mencintai Sari berarti mengkhianati keluarga? Atau sebaliknya, bertahan di rumah berarti mengkhianati dirinya sendiri? Keputusan itu mulai terbentuk di benaknya, tapi dia belum tahu betapa mahalnya harga yang harus dibayar. Konflik mulai memuncak ketika seorang sepuh Aulia, Rina, secara tidak sengaja melihat pesan di ponsel Aulia. "Siapa Sari ini? Kenapa pesannya begitu intim?" tanya Rina dengan nada curiga. Aulia panik dan meminta Rina diam, tapi Rina, yang dekat dengan ayah Aulia, merasa itu tugas moralnya untuk melapor. "Ini tidak benar, Aulia. Kamu harus berubah," katanya sebelum pergi. Aulia tahu badai akan datang. Dia berlari ke rumah Sari, mencari perlindungan sementara. "Mereka akan tahu segalanya," isaknya. Sari memeluknya. "Kita kuat bersama." Tapi di dalam hati Aulia, keraguan muncul, apakah Sari benar-benar mengerti tekanan budaya yang dia hadapi? Pada akhir ile ini, Aulia menerima panggilan dari neneknya. "Datanglah ke sini, Nak. Nenek punya rencana." Suara Ibu Siti tenang, tapi ada nada urgensi di dalamnya. Aulia pergi, tidak tahu bahwa pertemuan itu akan mengubah segalanya. Aulia tiba di kamar neneknya dengan hati berdebar. Ibu Siti duduk di kursi goyang tua, memegang secarik kertas. "Nenek tahu semuanya dari Rina," katanya pelan. Aulia terkejut, tapi nenek melanjutkan, "Nenek tidak menyalahkanmu. Di aman nenek, banyak hal yang disembunyikan demi keluarga. Tapi kamu berbeda, kamu berani mencinta." Aulia menangis, menceritakan tentang Sari dan ketakutannya. Ibu Siti mendengarkan dengan sabar, lalu berkata, "Nenek akan bantu kamu pergi. Tapi ini berarti kita harus berpura-pura. Nenek akan pura-pura sakit parah, dan kamu bisa gunakan itu sebagai alasan untuk keluar." Rencana itu terdengar gila, tapi Aulia setuju, merasa ini satu-satunya jalan. Keesokan harinya, keluarga heboh ketika Ibu Siti pingsan di ruang tamu. Dokter dipanggil, dan diagnosis palsu disusun, penyakit jantung stadium akhir. Pak Hadi panik, memerintahkan semua anaknya berkumpul. Aulia berpura-pura khawatir, tapi di dalam hatinya, dia merasa bersalah atas penipuan ini. "Apakah ini benar?" tanyanya pada diri sendiri saat melihat ibunya menangis. Sari, dari jauh, mendukung melalui pesan, "Ini demi kita." Tapi Aulia mulai meragukan, apakah mengorbankan kesehatan nenek secara palsu adalah pilihan moral yang tepat. Konflik internal Aulia semakin dalam. Dia harus berpura-pura merawat nenek, sambil diam-diam mengatur kepergiannya ke Bandung. Suatu malam, saat keluarga tidur, Aulia bertemu Sari di sebuah warung kecil. "Aku takut, Sari. Ini seperti mengkhianati semua orang." Sari memegang wajahnya. "Kamu tidak mengkhianati, kamu memilih kebahagiaanmu. Masyarakat Indonesia ini keras pada kita, tapi kita harus bertahan." Kata-kata itu menghibur, tapi Aulia tahu Sari berasal dari latar belakang yang lebih bebas, keluarganya di Bandung menerima orientasinya.
Kamu mudah bicara karena keluargamu mendukung, balas Aulia tajam, yang membuat Sari terdiam. Ini adalah retak pertama dalam hubungan mereka. Sementara itu, Rina mulai curiga. Dia mengikuti Aulia suatu hari dan melihat pertemuannya dengan Sari. Ini dosa besar, Aulia. Kamu harus bertobat, katanya saat menghadang Aulia di rumah. Aulia marah, ini hidupku, Rina. Kamu tidak mengerti. Pertengkaran itu menarik perhatian keluarga. Pak Hadi mendengar semuanya dan meledak. Kamu apa-apaan ini? Lesbian. Itu haram. Kamu bawa malu keluarga. Dia memukul meja, membuat Bulina menangis. Aulia berdiri tegar, aku mencinta Sari, ayah. Itu bukan pilihan, itu diriku. Tapi ayahnya tidak mendengar, dia mengusir Aulia dari rumah malam itu juga. Pergi. Jangan kembali sampai kamu berubah. Aulia pergi ke apartemen Sari di Jakarta sementara, tapi tekanan sosial mulai menyerang. Teman-teman lama menjauh, gosip menyebar di media sosial. Anak Pak Hadi ternyata begitu, bisik-bisik di masjid setempat. Aulia merasa seperti orang buangan. Dia menelepon neneknya, "Nenek, aku salahkah?" Ibu Siti menjawab, "Tidak, nak. Tapi setiap pilihan ada harganya. Nenek akan lanjutkan rencana." Rencana itu, Ibu Siti akan meninggal secara palsu, dengan bantuan dokter teman lama, dan Aulia bisa gunakan itu untuk melarikan diri tanpa dicari. Tapi ini berarti nenek harus bersembunyi juga, mungkin di desa terpencil. Aulia bergumul dengan dilema etis. Apakah layak menipu keluarga demi kebebasan? Sari mendorong, ini satu-satunya cara. Kalau tidak, mereka akan paksa kamu menikah. Tapi Aulia melihat keraguan di mata Sari, mungkin Sari juga takut akan komitmen ini. Suatu hari, mereka bertengkar hebat. Kamu selalu ragu. Apa kamu benar-benar cinta aku, tuduh Sari. Aulia balas, aku sudah korbankan segalanya. Kamu yang tidak paham budayaku. Pertengkaran itu membuat Aulia merasa sendirian, tapi dia tetap lanjutkan rencana. Keluarga mulai merencanakan pengobatan untuk Aulia, sebuah sesi dengan ustaz untuk menyembuhkan orientasinya. Pak Hadi berkata, ini demi kebaikanmu. Masyarakat tidak akan terima. Aulia pura-pura setuju, tapi diam-diam packing barangnya. Nenek memberi uang tabungan rahasia. Gunakan ini untuk hidup baru, nak. Air mata Aulia mengalir, ini adalah pengorbanan terbesar dari nenek. Pada puncak ile ini, kematian nenek diumumkan. Keluarga berkabung, tapi Aulia sudah pergi ke Bandung dengan Sari. Tapi di stasiun, Aulia mendapat pesan dari Rina, aku tahu rencanamu. Jangan lakukan ini. Ancaman itu membuat Aulia gelisah, apakah rencana akan gagal. Di Bandung, Aulia dan Sari mulai hidup baru di apartemen kecil Sari. Udara pegunungan yang sejuk seharusnya menenangkan, tapi Aulia diliputi rasa bersalah. Kita tinggalkan mereka dalam duka palsu, katanya pada Sari sambil menatap jendela. Sari mencoba menghibur, ini demi kita. Nenekmu setuju. Tapi Aulia tahu nenek sekarang bersembunyi di sebuah desa di Jawa Barat, sendirian tanpa keluarga. Harga kebebasan ini terasa terlalu mahal. Setiap malam, Aulia bermimpi tentang ayahnya yang marah dan ibunya yang menangis. Berita kematian nenek menyebar cepat. Keluarga mengadakan pemakaman besar di Jakarta, seperti yang direncanakan. Tapi Rina, yang curiga, mulai menyelidiki. Dia menghubungi dokter dan menemukan ketidakkonsistenan. Peti mati kosong. Ini pasti ulah Aulia, katanya pada Pak Hadi. Keluarga marah besar, merasa dikhianati. Pak Hadi menyewa detektif swasta untuk mencari Aulia. Dia harus kembali dan minta maaf.
Ini bukan hanya soal dia, tapi nama baik keluarga. Bulina, di sisi lain, diam-diam merindukan putrinya, tapi takut melawan suaminya. Aulia mencoba membangun hidup baru. Dia mendapat pekerjaan sebagai asisten desainer di studio Sari. Tapi di Bandung, meski lebih liberal, pandangan masyarakat tetap ada. Tetangga mulai bergosip saat melihat dua wanita tinggal bersama. Mereka seperti pasangan, bisik seorang ibu di pasar. Aulia merasa tertekan lagi, tapi Sari lebih tegar. Abaikan mereka. Kita punya satu sama lain. Hubungan mereka semakin dalam, tapi retak mulai muncul. Sari ingin terbuka, tapi Aulia masih trauma. Aku tidak siap kalau keluargaku datang, katanya. Suatu hari, detektif menemukan jejak Aulia. Pak Hadi datang ke Bandung dengan Rina. Mereka mengetuk pintu apartemen. Aulia. Buka. Kami tahu kamu di sini, teriak ayahnya. Aulia panik, menyembunyikan diri di kamar. Sari menghadapi mereka. Pergi. Aulia memilih hidupnya sendiri. Pertengkaran sengit terjadi. Pak Hadi menuduh Sari merusak putrinya. Kamu yang buat dia begini. Ini dosa. Sari balas, cinta bukan dosa. Penolakan kalian yang salah. Aulia mendengar semuanya dari balik pintu, hatinya tercabik. Dia keluar, menghadapi ayahnya. Ayah, aku minta maaf atas penipuan. Tapi aku tidak bisa berubah. Pak Hadi terdiam, lalu pergi dengan marah. Kamu bukan anakku lagi. Kejadian itu membuat Aulia hancur. Dia menyalahkan diri sendiri atas penderitaan keluarga. Mungkin aku seharusnya tinggal dan berpura-pura, katanya pada Sari. Sari marah, kamu mau hidup bohong selamanya. Itu bukan cinta. Pertengkaran mereka semakin sering. Aulia mulai meragukan hubungan ini, apakah Sari benar-benar memahami akar budayanya. Sementara itu, nenek menghubungi Aulia secara rahasia. Nenek baik-baik saja, nak. Tapi keluarga hancur. Pikirkan baik-baik. Kata-kata itu menambah beban moral Aulia. Di puncak konflik, Rina datang sendirian ke apartemen. Aulia, aku tidak setuju denganmu, tapi aku rindu saudara. Pulanglah, kita bisa bicara. Aulia tergoda, tapi Sari melarang. Ini jebakan. Mereka mau paksa kamu. Aulia harus memilih kembali ke keluarga atau tetap dengan Sari. Dia memilih tetap, tapi itu berarti memutus hubungan dengan Rina selamanya. Ma, Rina. Aku harus hidup benar. Rina pergi dengan air mata, merasa dikhianati. Aulia mulai mencari dukungan dari komunitas LGB di Bandung. Dia bergabung dengan grup dukungan, mendengar cerita orang lain. Banyak yang seperti kamu, Aulia. Keluarga tolak, tapi kita bangun keluarga baru, kata seorang anggota. Ini memberi harapan, tapi juga mengingatkan pada kerugiannya. Sari senang, tapi Aulia merasa Sari terlalu optimis. Kamu tidak kehilangan apa-apa seperti aku, katanya suatu malam. Sari terluka, aku kehilangan kedamaian karena mencintaimu. Retak semakin lebar. Pada akhir ile ini, Aulia mendapat kabar bahwa ayahnya sakit karena stres. Ini salahku, gumamnya. Sari berkata, jangan kembali. Itu jebakan. Tapi hati Aulia terbelah, apakah dia harus pulang dan menghadapi konsekuensi? Aulia memutuskan pulang ke Jakarta sendirian, meninggalkan Sari yang marah. Kamu pilih mereka daripada aku, tanya Sari dengan suara gemetar. Aulia menjawab, aku harus perbaiki yang rusak. Ini bukan akhir kita. Tapi di kereta menuju Jakarta, Aulia meragukan semuanya. Apakah ini pengkhianatan terhadap Sari? Atau penebusan atas dosa masa lalu?
Dia tiba di rumah keluarga, di mana suasana tegang menyambutnya. Pak Hadi terbaring lemah di tempat tidur, memandangnya dengan mata penuh amarah dan kerinduan. "Kenapa kamu kembali?" tanyanya lemah. Aulia menangis, "Aku minta maaf, Ayah. Atas semuanya." Pertemuan itu penuh emosi. Bulina memeluknya erat, "Kami rindu kamu, Nak." Tapi Rina dan paman-paman lain tetap curiga. "Kamu masih dengan wanita itu?" tanya Rina. Aulia jujur, "Ya, tapi aku ingin damai dengan keluarga." Pak Hadi mendengar dan meledak lagi, meski sakit. "Tidak bisa. Pilih kami atau dia." Aulia terpojok lagi, konflik batin memuncak. Dia ingat kata-kata nenek, "Setiap pilihan ada harganya." Nenek, yang masih bersembunyi, menelepon rahasia, "Jangan korbankan dirimu lagi, Nak." Sari, merasa dikhianati, mulai menjauh. Pesan-pesannya dingin, "Kamu pilih keluarga yang tolak kamu. Selamat." Aulia mencoba menelepon, tapi Sari tidak angkat. Ini adalah pukulan berat, Aulia merasa kehilangan kedua sisi. Di rumah, tekanan berlanjut. Keluarga mengatur sesi dengan psikolog konersi, yang Aulia tolak. "Ini bukan penyakit," katanya tegas. Pertengkaran besar terjadi, membuat Pak Hadi semakin sakit. Aulia merasa bertanggung jawab. "Mungkin aku seharusnya tidak kembali," gumamnya. Konflik sosial semakin luas. Berita tentang Aulia menyebar di lingkungan, dengan tuduhan membawa malu. Seorang tetangga berkata, "Di Indonesia, ini tidak diterima. Pikirkan agama." Aulia merasa seperti diadili oleh masyarakat. Dia bertemu teman lama yang mendukung diam-diam, tapi itu tidak cukup. Di dalam hatinya, dia bergumul dengan Mautun Och, apakah mempertahankan cinta berarti egois? Atau menyerah berarti pengecut? Aulia akhirnya menghubungi Sari lagi, memohon maaf. "Aku butuh kamu." Sari setuju bertemu di Jakarta. Pertemuan itu tegang, Sari berkata, "Kamu buat aku ragu akan kita." Mereka berdamai sementara, tapi Sari menuntut, "Pilih aku sepenuhnya." Aulia setuju, tapi itu berarti meninggalkan keluarga lagi. Malam itu, dia packing barang, tapi Pak Hadi memanggilnya. "Jangan pergi lagi. Ayah sakit karena kamu." Air mata Aulia mengalir, ini adalah pilihan terberat. Dia memilih pergi dengan Sari, tapi kali ini dengan catatan untuk nenek. "Terima kasih, Nenek. Aku akan hidup benar." Nenek muncul kembali, mengungkap dirinya hidup. Keluarga soked, tapi nenek berkata, "Ini demi Aulia. Kalian harus terima dia apa adanya." Konfrontasi besar terjadi, Pak Hadi marah pada nenek, "Kamu khianati kami." Nenek balas, "Tidak, aku selamatkan cucuku dari kalian." Keluarga terpecah, Bulina mulai mendukung Aulia. "Biarkan dia bahagia." Tapi Rina tidak setuju dan melaporkan ke polisi atas penipuan kematian. Ancaman hukum muncul, membuat Aulia panik. Sari mendukung, "Kita lawan bersama." Mereka pindah ke tempat aman, tapi tekanan membuat hubungan retak lagi. "Ini terlalu berat," kata Aulia. Sari balas, "Cinta memang begini." Pada akhir ile ini, polisi datang menangkap nenek atas tuduhan penipuan. Aulia merasa hancur, "Ini salahku." Sari berkata, "Kita harus lari." Tapi Aulia ragu apakah melarikan diri lagi adalah jawaban. Dengan nenek di tahanan, Aulia menghadapi dilema terbesar. Dia pergi ke kantor polisi, mengakui semuanya. "Ini rencanaku, bukan nenek." Polisi menyelidiki, tapi karena tidak ada kerugian finansial besar, kasus ditutup dengan peringatan. Nenek dibebaskan, tapi keluarga semakin terpecah. Pak Hadi tidak mau bicara dengan Aulia atau nenek. "Kalian hancurkan keluarga," katanya.
Bulina mencoba mediasi, kita harus bicara dari hati ke hati. Pertemuan keluarga diadakan, penuh air mata dan tuduhan. Aulia berkata, aku tidak pilih menjadi begini. Tapi aku pilih mencinta Sari. Sari hadir, mendukung diam-diam. Konflik mencapai klimaks ketika Pak Hadi akhirnya bicara. Aku takut kehilanganmu, Aulia. Tapi masyarakat. Agama. Aulia balas, ayah, cinta tidak bertentangan dengan itu. Tolong terima aku. Momen itu membuat Pak Hadi berpikir ulang. Dia tidak langsung setuju tapi berkata, berikan waktu. Ini adalah langkah kecil menuju rekonsiliasi. Tapi Rina tetap menolak, pergi dari rumah. Aku tidak bisa terima ini. Kepergian Rina adalah kerugian baru bagi Aulia. Hubungan dengan Sari mulai pulih. Mereka pindah ke rumah kecil di pinggiran Bandung, membangun hidup bersama. Aulia bergabung dengan Advocacy, berbagi ceritanya untuk membantu orang lain. Banyak yang menderita seperti aku, katanya di sebuah seminar kecil. Sari bangga, kamu kuat sekarang. Tapi Aulia tahu perjuangan belum berakhir, pandangan masyarakat Indonesia masih keras, dengan undang-undang yang ambigu tentang LGBT. Nenek kembali ke keluarga, menjadi jembatan. Kalian harus belajar dari ini, katanya pada Pak Hadi. Lambat laun, ayah Aulia mulai melunak, mengunjungi Aulia sekali-sekali. Aku masih tidak paham, tapi aku rindu anakku. Momen-momen itu penuh emosi, menunjukkan perubahan perlahan. Aulia merasakan kelegaan, tapi juga kesedihan atas waktu yang hilang. Harga yang kita bayar terlalu tinggi, katanya pada Sari. Sari mengangguk, tapi kita menang. Cinta mereka tumbuh lebih kuat melalui cobaan. Aulia belajar bahwa kebahagiaan datang dari kejujuran, meski dengan konsekuensi. Keluarga mulai menerima, meski tidak sempurna. Di akhir cerita, Aulia berdiri di pemakaman palsu dulu, merenung. Apa yang akan terjadi jika aku tidak memilih jalan ini? Tapi dia tahu, itu adalah pilihan benar baginya. Apakah pengkhianatan demi cinta diri sendiri selalu bisa dibenarkan?